Halo sobat inspiratif, selamat malam. Di sini Inspira Podcast mengudara kembali di jam 10 malam yang lagi ngedengerin di inspiradio.id ya. Kasih tahu teman-temannya untuk ngedengerin juga. Di sini ada Dodi Andrianus bakal ngobrol-ngobrol bareng teman juga yang biasa ngisi di YouTube-nya Dodi. Ada Diana. Hai. Panggilnya Diana ya? Aku Lady Day. Bener ya? Diana. Lady Day. Lady Day. Princess Diana. Sebenarnya aku tuh bingung mau nge-podcast bareng siapa ya. Ya, Ternyata kehabisan ya. enggak. Iya, Kalau aku. enggak gitu. Terus datanglah sebuah chat atau DM di IG kemarin. Aku kapan? Ah, ini dia. Boleh juga ini. Aku suka orang yang mengajukan diri. Karena ada yang nawarin. Nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan. Tapi kalau aku lihat ya, Diana ini memang suka banget kayak ikut-ikut rekaman gitu ya. Padahal nggak ada duitnya kok mau, juga bingung. Seneng aja. Seneng aja ya. Kepuasan batin tersendiri ya. Padahal dulu waktu kita main rekam-rekaman itu juga masih ini ya. Kamu belum terlalu keliling dunia gitu. Ih, Apa sih? keliling dunia. Amin. Semoga ya. Jadi kesibukan Keliling dunia apaan? Orang baru aja ke ini. Ke Kemana? seberang pulau dari keliling dunia. Jadi, buat sobat inspiratif yang ngedengerin langsung di inspiradio.id ataupun yang nanti ngedengerin lewat YouTube-nya Inspiradio, sekarang Dodi ini lagi ngobrol sama Diana jarak jauh ya dari rumah masing-masing. Ya, long distance. Meskipun satu kota sih sebenarnya. Tapi hatiku tetap di kamu kok. Dut. Aduh, oke. Ini yang mendengarkan kurang aman ini. Dan Yang jomblo. Diana ini sebelum corona, dia ini suka keliling Indonesia. Keliling dunia juga sih. Dodi pernah lihat fotonya di Mariana Bay ya? Marina Bay. Marina Bay, Singapura. Iya. Nah, itu ngapain sih keliling-keliling kemana-mana? Anda itu ngapain? Pur. Ngapain? Ke Singapura. Kemana-mana? Ngapain? Kemana-mana. Kan banyak Oh. tuh di Instagram, banyak fotonya kan kemana-mana. Nggak kemana-mana sih sebenarnya. Itu cuman posting diulang-ulang aja. Sebenarnya satu kali ke Bali, habis itu diposting ulang-ulang. Gitu. Enggak, tapi masa sih kayaknya enggak deh. Kebanyakan sih apa ya? Karena dulu aku sempat ikut freelance jadi tour guide. Mhm. Ya, jadi alhamdulillah itu pekerjaan yang membuahkan hasil dan juga membuahkan apa ya? Pengetahuan. Mhm. Karena selain kita kerja, Mhm. kita ketemu banyak orang dan plus hiburan gratis. Itu sih enaknya. Awalnya ini ada yang ngajak atau ada yang nawarin atau ngelamar kah? Karena dulu aku basicnya emang di dunia pariwisata, terus ada link kebetulan, akhirnya karena aku orang yang juga nggak bisa diem, maksudnya nggak bisa diem tuh kayak bingung gitu loh kalau nggak ada kerjaan gitu. Waktu itu sempat Sepertinya nganggur lama Anda tidak punya duit, bukan tidak bisa diem. sekali. Itu realita ya, itu fakta bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa uang, bener Betul, nggak? betul. Nafas ya, Heeh. kita tidak akan hidup tanpa uang selain nafas. Ya terus. Ya, oke. Terus karena emang butuh duit, sempet nganggur lama, Betul. akhirnya aku lakuin ya. Karena ini ya bertengkar sama bos radio. Jangan gosip, ini bulan puasa loh ya. Oh iya. Jangan gibah, nanti aja via online yang lain. Iya. Akhirnya Oke. dikasih job sama link itu ya. Mau Ya. itu jadi tergat gitu ya.
Akhirnya aku jadi tour guide. Dulu sempat sih sebelum di salah satu tempat kerja Anda juga itu, sempat sempat dulu aku Haha. ya. Haha. Jadi sempat kerja juga jadi tour guide. Terus vakum lama, terus kembali lagi. Oke. Jadi deh, gitu. Mhm. Ini sebelumnya yang sebelum masuk radio jadi tour guide juga, itu kliennya termasuk luar negeri juga. Iya, Kok banyak kan emang bule. banyak emang bule. Oh, kok Anda mahir bahasa Inggris kok bisa? Itu karena saya dulu kebanyakan nonton film Harry Potter. Enggak, Harry enggak. Potter. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin dong. Tidak mungkin hanya sekedar dari nonton film dong. Beneran. Jadi dulu tuh aku ya, emang nggak tahu kenapa aku suka banget lihat film Harry Potter. Terus karena lihat subtitlenya Indonesia, terus dia ngomong bahasa Inggris, akhirnya, oh ini artinya ini artinya. Akhirnya udah keterusan bisa ngomong bahasa Inggris dikit-dikit dan didukung juga sama edukasi di sekolah. Oke. Padahal kalau menurutku ya, film Harry Potter tuh bahasa Inggrisnya nggak bisa didengerin loh. Kalau menurutku yang awam loh ya, nggak bisa di Nggak tahu juga sih, itu kayak tergantung orangnya juga tergantung sih ya. Mas kalau sepengetahuanku, aksen English yang benar-benar British itu memang lebih berguna daripada kalau dengerin yang aksen Amerika. lebih apa? Lebih bisa dimengerti, Oh lebih iya? jelas pengucapannya, pronunciation-nya lebih jelas. Oh iya? Kok aku lebih gampang ngedengerin kayak film Amerika gitu malah ini? Wah gila, berarti lu ini dong, keturunan yang rapper-rapper gitu yang ngomongnya cepet gitu ya. Iya sih. Kalau aku kayaknya. nggak bisa, Nggak bisa langsung ya? bahasa Inggris yang Amerika gitu nggak bisa. Soalnya mereka tuh kalau ngomong cepet banget, begitu, nggak denger apa sih maksudnya. Kadang tuh pengucapannya juga beda loh bahasa Inggris. Iya sih. British sama Amerika tuh beda. Iya, iya. Jadi jadi travel guide itu udah mahir bahasa Inggris dong? Atau mahirnya dari situ? Hmm, levelnya medium waktu itu. Akhirnya karena keterusan sering dapet tamu bule ngomongnya bahasa Inggris, terus akhirnya semua kan karena akhirnya terbiasa. Jadi bisa. Wow, wow. Iya ya, benar-benar. Ini Karena enggak kalau bahasa itu kuncinya praktek tiap hari. sering dipakai Kalau aja nggak ya. praktek, ya, terus dipakai tiap hari. Hmm, Kalau nggak dipakai ya nggak bakal keinget. hmm. Pertama kali nge-guide bule, ini nggak? Salah-salah nggak? Iya dong, salah dong. Terus dibenerin atau dibiarin atau sama bulenya diapain? Enggak sih, kalau orang bule tuh orangnya respect banget loh. Respect ya? Justru. Oke. Iya. Kalau misalkan lihat orang salah gitu, nggak ngetawain, nggak nyalain, nggak. Mereka cuma Mencoba memahami Oh, malah ya, kayaknya. coba memahami. Oh maksudnya kita tanya lagi, maksudnya kamu gimana? Pakai bahasa kita yang simpel, dia udah bisa ngerti kok. Oke. Iya. Kalau misalkan emang kepepet, nggak bisa pakai bahasa yang simpel, pakai aja body language. Pernah. Apa pernah sampai di tahap itu? Saking bingungnya. Saking sebenarnya tahu mau jawab apa, cuman karena nervous, blank. Akhirnya apa ya bahasa Inggrisnya ini? Ya akhirnya pakai body language aja. Oke. Dan mereka nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Mereka justru senang kalau orang tuh mau belajar. Oke. Ya begitu. Aku pertama kali Seru tahu Anda mahir sekali bahasa Inggris itu kaget banget loh. Oh aku Soalnya nggak mahir banget. Soalnya kita sempat satu pekerjaan meskipun tidak lama. Kok lucu Betul. sekali membayangkan itu ya. Nah, Iya. di radio kan yang radio anak muda maksudnya. Biasanya kebanyakan orang pakai bahasa Inggris. Terus ngelamar-ngelamar di radio kayak di Malang ada
Elvara gitu-gitu kalau bahasa Inggrisnya mahir kan biasanya masuk-masuk aja biasanya. Mm-mm. Tapi kok aku Saya lihat tahu pertanyaan Anda aku menjurus ke mana. nggak, aku lihat Anda kok jarang pakai. Tiba-tiba ke rumah saya dengan seorang bule, kaget. Wah anjing, kok lancar banget gitu maksudnya. Jadi Iya, sempat mengagetkan betul. saya karena sebelumnya Karena ya, kesini dengan orang yang berbeda. maaf, bisa nggak nggak ngomongin masa Oke, oke, lalu? oke. Jadi sebelumnya, sebelum COVID ini merebah ke seluruh dunia, Anda adalah seorang travel guide. Nah, setelah masuk kan Anda nggak boleh travel kan ya? Itu ngapain Anda di rumah? Eh, saya di rumah. Mhm. Ya bersih-bersih rumah, mengerjakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, Oke. masak. Kadang kalau bosen ya saya keluar ke depan rumah, nyiramin tanaman. Aduh, Atau berenang. sangat-sangat tidak punya kehidupan. Kemarin Ya, betul. waktu bulan Maret katanya mau ke Lombok. Kenapa nggak jadi? Ya itu jadi sedih banget. Aku udah beli tiketnya tuh jauh-jauh hari ya. Hmm. Kalau nggak salah sih Februari memang udah ada corona, cuman kan belum begitu merebak ya, Mhm. belum begitu parah. Ma- Akhirnya masih dibuka lah. Februari Kalau masih Februari. iya, terus emang aku mau planning, mau bikin acara spesial di Lombok. Hmm. Ternyata H-1, H-1. Jadi H-1. malam ini H-1 kalau nggak salah. Iya. Jadi Hmm. seingatku ya. Jadi malam ini aku packing, Mhm. besok paginya itu ada dapat email Hmm. cancel flight. Nah, flightku jam 21.00 besoknya. Mhm. Jadi Cancel, dalam oh cancel apa ya? flight. Cancel. Ya, Oke. jadi Mhm. yang cancel bukan dari aku. Sebenarnya aku waktu itu juga takut sih Mhm. mau berangkat apa enggak ya, berangkat apa enggak ya. Ternyata ya udah emang nggak boleh berangkat karena di cancel mendadak sama flightnya. Oke, Jadi udah itu eh, acara pribadi atau acara guide juga ketemu klien gitu? enggak sih, itu acara pribadi. Oh. Bulan madu kesekian kayaknya ya. Bukan, waktu itu saya mau merayakan ulang tahun ala-ala Oh, ya Pak. iya, iya, iya. Tapi Iya. saya lihat di Instagram Anda masih merayakan dengan bahagia di sebuah hotel di Batu. Oh iya, harus harus bahagia. Hidup harus bahagia. Walaupun jadi cancel flight, corona harus bahagia. Selama kita masih sehat ya. Iya betul. Ya. Tapi Iya. tapi kalau Batu kita nggak apa-apa lah orang Malang ke sana ya kayaknya. Nggak apa-apa, justru malah lebih aman. Jadi aku tuh ada kenal juga salah satu eksekutif manajernya di situ. Hmm. Dia nawarin paket. Paket Waktu itu emang, paket Corona iya betul, paket corona. lebih Jadi murah. saya tergitu ceritanya. Waktu itu kan pernah di cancel. Iya 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 iya. bener, Iya, di iya. cancel ke Lombok. Akhirnya mengurungkan niat untuk sudahlah kita makan aja di rumah. Aku masak steak atau masak apa yang spesial atau nasi kuning kalau bisa ya. Beneran. Ternyata ada WhatsApp notifikasi, ting, siapa nih? Nggak taunya si itu yang kerja di hotel itu mengirimi saya paket corona yang membuat saya tergiur. Paket Corona. Wah, iya. Aku langsung, wow, amazing. Kapan lagi ya kan? Turunnya banyak turunnya. Banyak banget. Dari berapa sampai berapa gitu aja. Dari 6 juta Iya, iya. sampai ke 1,5. Oh iya, betul betul. Yang aku sempat nanya tuh, itu hotel mana kan ya? Soalnya sebelumnya itu aku sempat ini kayak pengen sih ada hotel yang ada private pool. Kalau nggak private pool minimal yang bathtubnya gede lah gitu loh. Kok Mau terus apa aku di bathtub? ya pengen aja kayak main air di suatu bak yang gede kan enak. Terus aku lihat status Anda kok, wih ini bagus di mana? Ternyata di Batu. Aku cari yang ada itunya, buset, 5 juta lebih kok.
Ya udah mengurungkan niat saya. Wah, ternyata ada yang dapat 1 jutaan. Iya, itu. Anda tahu kan sekarang apa yang buat saya tergiur? Paket corona. Iya, iya, iya. Nah, dan akhirnya Corona. yang awalnya merencanakan ulang tahun di Lombok ya, Mm-mm. akhirnya di Kota Batu. Ya nggak apa-apa lah. Nggak Yang apa-apa. penting, yang penting tuh apa ya, kebahagiaan tuh masih dapet. Betul. Palingan di Lombok Masih ya di sama. hotel juga kayaknya ya. Gimana? Di Lombok? Ke hotel juga kan? Iya, di Lombok juga. Tapi kan ambience-nya beda. Oh, Suasananya beda. Suasana pegunungan sama pantai kan totally different. iya sih. Aku nggak pernah ke Lombok sih sebenarnya. Tapi kayaknya Aku juga beda. nggak pernah loh. Nggak percaya kalau itu. Nggak percaya. Nggak pernah kalau sekali. Nggak pernah waktu corona maksudnya. Betul. Akhirnya sekarang eh Anda di rumah aja. Ya, di rumah aja. Nggak pernah Di sini keluar. sepi. Selain ngambil Ya. duit sama belanja nggak pernah ada sesuatu yang lain atau makan di luar gitu. Oh, makan di luar kadang-kadang sih kalau bosan masak, capek, ya makan di luar. Cuman kan kalau makan di luar sekarang udah kayak berasa gembel ya. Dilarang masuk selain GrabFood, Gojek. Nah, terus gimana? Dibawa pulang? Gembel gitu. Ya, iya harus take away. Selalu take away berarti ya nggak bisa makan di tempatnya. Dan kalaupun mau makan juga dibatasin kan jam 8 udah pada tutup. Sekarang tuh jam 8 sini tuh udah kayak jam 1 malam ya kan. Udah sepi. Di perumahanmu ada ini nggak sih? Ada sapam yang memeriksa gitu nggak sih? Judulnya sih ada. Itu kan cuma formalitas biasa lah orang-orang. Dikasih disinfektan gitu ya? Kayak Grab yang masuk. Oh, nggak juga sih. Enggak ya? Cuman ada banner doang sih. Apa tuh? Setiap tamu diharap lapor bla 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 physical Oh, distancing bla 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 bla. Tapi itu cuman formalitas aja. Selebihnya kalau kita lewat say hi aja, hai gitu aja. iya makanya. Kalau dulu kemarin yang waktu aku ke situ kan ya, yang belum waktu corona, ya juga ada tulisannya gede, tamu harap lapor, ada tulisan nunjuk ke pos sapam. Betul. Aku lewat aja, dibiarin ya udah. Ya. Iya makanya itu cuman buat gaya-gayaan doang. Tapi beberapa perumahan ada yang beneran dicegat si Grab, Gojek itu terus disemprot. Kasian sampai basah loh dia. Iya makanya. Ya Disinfektan kali kalau makan, ya kali kalau kantor makan cuma sekali ya kan. Kalau bolak-balik, bolak-balik. Kalau ya Gojek, GoFood ke situ terus gimana dong? nah makanya aku hidup basah. Kamu masih menerima tamu nggak? Tamu apa nih? Apa? Ambigu banget. Bukan tamu ini klien bukan. Maksudnya tamu yang datang ke rumah. Oh, nah gitu dong jelas. sorry. Kamu yang datang ke rumah. Masih lah. Kenapa? Diusir? Enggak, Oh enggak. masih lah. Teman-teman kan nggak apa-apa. Yang kenal aja. Yang kenal. Oke. Jadi nggak sampai menolak tamu gitu ya? Enggak lah, waduh ekstrim banget. Itu aku loh, itu aku itu. Oh kamu? Hmm. Ya ampun. Untung ya aku gak bisa bertamu ke rumahmu ya. Ada malah aku screenshot chat temanku yang mau ke sini terus aku tolak. Ada 2 yang aku screenshot, aku post biar yang lainnya, kayaknya nggak boleh ke situ deh, ya udah nggak usah. Aku nggak tahu sih kalau alasan itu kamu nolak karena apa ya. Cuman kalau kamu nolak aku datang ke rumah tuh aku udah tahu kok. Jelas pasti itu alasannya karena kamu nggak mau masakin Indomie lagi buat aku. Enggak dong, Indomie doang loh. Anda kesini sama bule, aku cuman bisa masakin Indomie sama mie sedap. Sekalinya aku kesana ayam apa kemarin tuh? Ayam lah pokoknya. Ayam waktu. Yang ngebelanjain suaminya lagi, gimana? Ya, Sungkan-sungkan orang Jawa gitu.
Masa Jangan yang sungkan. ngebelanjain suaminya? Oh, jangan sungkan. Di sini kita bebas. Eh, Ya, siapa yang punya waktu ya itu yang belanja. Anda Kalau sebenarnya punya waktu, Anda malas keluar aja kayaknya. Anda memahami saya sekali loh. Hah? Anda sangat paham saya loh. Jangan salah loh. Aku ke rumahmu, kamu kasih mie sedap itu udah luar biasa. Justru itu makanan favoritnya si Eh, bulenya. oh, iya iya iya. Tapi Makanan favorit. mie sedap, aduh, mie sedap sama Gude Fris. Oh, sama cola. Balasannya ayam dong. Bah, nggak apa-apa. Soalnya emang di rumah aku tuh suka masak. Ya Jadi sih. kalau ada tamu, temenku ya aku masak. Kalau pas lagi belum makan. Kalau udah makan ya makan aja sendiri. Kamu order aja sendiri. Ngapain aku yang belum makan, kamu aku masakin. Tapi kalau aku udah makan ya kamu beli-beli aja sendiri. Ngapain? Jadi alasan kenapa kamu nyiapin makanan karena kamu emang belum makan aja. Tuh, jangan GR. Kamu gak usah sungkan gitu. Perhatikan kamu secara spesial, oke? Iya, tiwas GR. Ayo. Ya, eh berarti masih menerima tamu. Betul. Kegiatan di luar tapi enggak ya? Masih dong. Apa tuh? Tapi yang umum lah. Apa? Ya aku sadar. Ya paling cuma sport aja. Kayak misalkan berenang. Terus karena aku juga suka trekking, paling ke ini, ke apa? Yang berbau alam-alam gitu, ke Poncokusumo, ke Bedengan, atau ke Bedengan daerah Dau. Aku barusan dari sana tadi pagi, Ya kalau ke sampai sana sore. itu kan ini ya mungkin bisa lah kegiatan di sana tapi kan nggak ketemu orang banyak di sana. Ya emang, Kalau ya ini, emang justru iya sih. Kalau nongkrong nongkrong enggak ya? Udah enggak. Kan kita sering sering ini ya, sering satu tempat di KL, cuman nggak tahu kalau ada di satu tempat. Itu lucu banget sih. aku nyanyi tuh waktu itu. Kamu nggak notice suaraku ya? Kayaknya waktu kamu nyanyi aku udah pulang. Masa? Kayaknya sih. Soalnya aku lihat band-bandnya. Oh, Itu lucu ya banget nggak sih. tahu lagi. Satu tempat Iya, tapi nggak ketemu. iya. Cuman tahu via story aja. Iya. Nah, kegiatan kayak gitu-gitu udah nggak? Oh, udah nggak. Aku arisan aja, arisan online sekarang. Waduh, ikut arisan juga istri bule. Loh, itu untuk masa depan. Anggap aja nabung ya. Iya sih. Nongkrong udah nggak. Teman-teman yang biasanya nongkrong bareng nggak ada yang ngajakin nongkrong. Nggak ada. Aku juga malas. Udah. Iya. Aku sekarang kebanyakan sama suami sih. Kemana-mana berdua. Gitu. Apa ya? Kadang itu aku ngajakin temen tuh suka ribet. Oke, oke, oke. Bilang iya, iya. Janjian jam berapa. Yang ribet Ntar siapa nih? yang ribet temen lah. Ah, aku enggak dong. Oh, enggak. Kalau kamu tergolong teman yang on time. Ah, cuman nggak pernah Bagus. diajakin. Ya, karena kamu tergolong juga teman yang sombong. Kok sombong sih? Nongkrong, ya, nongkrong sendiri. Ngakunya nggak pernah nongkrong. Aduh, aku nggak suka nongkrong-nongkrong. Sekarang habis siaran, malu kerja pulang capek. Aku nongkrong juga cuma sedikit. Tahu-tahu story di KL. Lama. Ya kapan-kapan lah. Kalau coronanya udah kelar. Amin. Berarti Ini nongkrong udah enggak ya karena corona kan ya. hmm, Eh, ke- nongkrong. terus beli makanan di luar masih. Aku tuh udah di tahap nggak terima tamu. Tapi kayaknya sebentar lagi bakalan kangen teman-teman Apa? jadi kayak kesini dong. Sebentar lagi nggak tahu kapan tuh. Entah mau lebaran. Soalnya udah di tahap hampir buntu ini nggak punya temen.
Oh gitu. Tapi waktu kamu udah di tahap pengen ketemu teman kamu udah di tahap mau liburan sendiri. Kasian Kayaknya, ya. kayaknya. Terus aku di tahap kalau beli makanan di luar tuh pilih-pilih banget, nggak kayak lalapan gitu, kayak aduh nggak usah deh, kayaknya dia penjualnya ketemu orang banyak gitu-gitu. Higienis dari aku ternyata ya. Aku aja Waktu masih kadang waktu corona, sebelumnya sih nggak peduli soal higienis, waktu corona aja. iya lah waktu corona. Maksudnya waktu corona ternyata kamu lebih higienis daripada aku ya. Kayaknya. Nggak begitu ini, Hmm. nggak begitu kayak terlalu ekstrim sampai nggak mau lalapan. Aku kadang masih order lalapan juga. Iya, iya, temanku juga masih ada. Temanku pokoknya bisa beli di luar, pokoknya dibawa pulang, nggak mau dimakan di tempat karena mungkin piring bekas siapa gitu, nggak tahu katanya. Iya Jadi, sih. hmm, Tapi untuk corona sih. awal-awal dulu waktu corona booming, Hmm. waktu kan terima apa? Terima paket atau terima makanan dari GrabFood, dari Gojek, aku semprot pakai ini apa sanitizer. Waktu Resepnya. awal-awal. Iya, tapi sekarang udah bodo amat. Bodoh amat. Udah buru lapar. Ntar dulu, Anda beli hand sanitizer segitu banyak, emang mau reseller atau terlalu takut terus mau mandi pakai hand sanitizer? Bukan gara-gara Lombok itu. Heeh. Mau ke Lombok, memang mau Aku mau ke Lombok kan bawa karena banyak memang hand sanitizer gitu. ya, gak mungkin dong aku bawa satu jerigen gitu kan berat. Satu di bagasi juga nanti bayar ya kan. Akhirnya aku bawa per botol aku bisa jadi botol kecil-kecil gitu aku taruh di tas yang bisa dibawa ke Ah, kabin gitu. iya, 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 iya. Ternyata Akhirnya beda. ya itu lah nggak jadi. Ya udah dipakai sendiri akhirnya sampai sekarang. Iya, iya. Lumayan lah. Hmm. Tapi ya masih nyisa loh karena waktu itu kan mikirnya buat liburan di sana selama seminggu lebih. Mhm. Kan kekhawatiran ada ya. Ya kalau di sana ada hand sanitizer, kalau nggak ada, akhirnya nyetok lah banyak. Akhirnya sekarang nyisa. Dan dijual. Iya sih dijual tapi juga apa ya? Sekarang kan sanitizer bukan langka lagi. Di mana-mana Iya. udah bisa ditemuin. Jadi Betul. nggak terlalu orang nggak terlalu bingung cari. Hmm. Masker pun sama. Iya, betul. Udah gampang lah ya. Udah stabil. Dan ya udah buat koleksi. Jadi bedanya waktu corona dan nggak corona cuman nggak bisa kerja dan nggak nongkrong aja kayaknya ya. Iya sih, cuman itu aja sih bedanya dan bedanya juga karena nggak ada pemasukan pengeluaran terus. Terus gimana tuh untuk bisa survive? Iya dong. Untungnya ada suami. Yang tabungannya banyak gitu ya. Enggak juga. Justru aku tuh bingung sekarang sama karena aku sama suami kan bukan tipe orang yang apa ya kayak menggantungkan diri gitu ya. Mhm. Jadi kita saling support gimana caranya. Kalau misalkan bisnis dia yang lagi down, aku yang support. Kalau aku yang lagi down, dia yang support gitu. Nah, masalahnya sekarang kita dua-duanya lagi down. Ya, itu gimana tuh? Nggak ada. Ya udah, apa ya? Memakai tabungan yang harusnya untuk diputer. Ngerti nggak sih? Oh iya, iya, paham, paham. Ya ada apa? Uang simpenan yang untuk sesuatu yang mendadak atau urgently gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau aku lihat Untungnya nggak banyak ya perbedaannya. Cuma dikit dan tapi fatal sih soal kerjaannya nggak masuk tuh kan fatal. iya. Aku sama suami kerjanya di bidang hospitality, jadi ya udah
Hmm. mati. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau Kan aku berkecimpung di dunia eh, kayak wisata gitu hmm. kan. Nah, kalau permintaan untuk ini pekerjaan travel guide-nya masih ada yang masuk tapi. Ada lah, stop orang objek wisata aja juga banyak yang tutup. Iya sih, di Malang aja banyak yang tutup ya. Mm-mm. Iya, iya. Nggak ada sama sekali udah tutup. Makanya mati udah Iya. nggak Kalau ada secondary. Makanya aku jual-jual baju bekasku. Sekalian aku mau promo kalau kalian mau boleh. berpenampilan menarik, kece, stylish, tapi dengan harga yang murah dan tapi kualitas eh, kualitas apa ya? Kualitas masih terjamin lah ya. Langsung aja follow IG ku di @dnbstyle.id. Aku Hmm. jual baju-baju off murah banget. Wah, sekarang jual Murah baju sekarang. ya, karena nggak ada nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan. Ya sudahlah banting setir. Iya, ya. Itu tuh menurutku eh kamu dan mungkin suami kamu tergolong orang yang udah siap siap survive. Jadi karena masih banyak orang yang kayak nggak kerja gimana ya udah nunggu corona kelar kayak gitu. Bukan apa yang bisa kita Hmm, lakukan ketika corona masih ada. Jadi menurutku Anda tergolong orang yang siap survive lah. karena dulu ya emang kita nggak dari apa ya, nggak dari sesuatu yang kita hidup nggak dari sesuatu yang mudah dicapai Mhm. dulunya. Untuk sampai sekarang, sampai yang sekarang ini sebelum corona ya, Iya, iya. itu juga butuh perjuangan Mhm. dan sangat-sangat apa ya, kalau dibilang sih keras banget soalnya dulu kita hidup di pulau yang nggak ada apa-apanya sama sekali. Bener-bener survival di sana. Bentar dulu. Kalian berdua hidup di pulau yang tidak ada apa-apanya. Ya cuman apa ya? Ya cuman maksudnya nggak ada apa-apanya tuh nggak kayak di kota besar ada kafe, ada supermarket, ada ini, ada itu enggak. Jangkauannya jauh banget kalau misalkan mau beli-beli di supermarket pun Alfamart nggak ada gitu. Cuman supermarket apa ya? Yang biasanya orang-orang buat itu loh. Apa sih? Lokal lah. Tuk Warung. dan kayak Alfamart itu enggak. Ya minimarket orang bikin gitu. Iya, iya. Ya toko lah toko. Iya, terus listrik nggak ada. Jadi tiap hari Wow. tuh aku ini pakai spinnernya buat ngidupin genset. Oke. Bahan bakarnya dari mana dong? Bensin beli di pom. Jauh Jadi juga. kita tuh nyerti. Iya, jauh. Sejam 30 menitan lah. Ini bukan. Sumba bukan. Yap. Oh iya. Yeah. Aku nonton film aku lupa namanya. Susah Sinyal. Ya, Itu kan betul. ke Sumba. Dan emang kayaknya gambarannya seperti yang kamu bilang barusan. Ya, memang seperti itu. Hotel pun ada listrik tapi ada di jam gitu ya. Berapa jam gitu ya. Dan selebihnya kita pakai kalau misalkan nggak ada tamu, ya udah kita pakai genset, Maksudnya nggak ada tamu? pakai genset. Kalau misalkan kan aku tinggal di Sumba kan ada resort di situ. Ah, Ya itu akhirnya kalau misalkan nggak ada tamu ya udah genset dijamin biar menghemat bahan bakar. oh, Jadi kalau mau ngecas HP itu malam, waktu gensetnya nyala. Siang sampai sore nggak ada listrik. Jadi wow. ya udah Oke. masak nasi pun di jam. Masak nasi malam buat besok pagi, buat besoknya. Karena pagi sampai ini nggak Nggak ada ada listrik. listrik, nggak hidupin genset. Pakai rice cooker berarti ya. Oh, pakai rice cooker. Itu berapa lama di situ? Aku kurang lebih 5-6 bulanan di situ.
Dengan kehidupan yang seperti itu terus. Oh, kayak gitu. Wow. Kalau suamiku udah lama di Sumba, udah 5 tahun. Udah biasa lah ya. Nah, Anda yang anak kota tiba-tiba ke situ. tapi untungnya aku memang jiwa survival ya. Aku Hmm. dulu bukan ikut pencipta alam sih, enggak pernah ikut community kayak gitu. Cuman aku suka 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 naik gunung aja kayak. suka camping. Hmm. Kalau ngalas sudah biasa lah. Oh, Masak pakai iya, iya. masak pakai Hmm. apa tuh namanya? Lupa ah. Yang mana? Selama Yang mana? kecil tuh yang biasanya buat camping. Iya, iya, iya. Pakai apa gas itu yang kecil beli di Indomaret itu. Oh, iya, iya, tahu, 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 tahu. Apa sih namanya lupa. Yang seukuran ini kan, spray itu kan. Mm-mm. Hmm. Iya, itu. Jadi untungnya nggak kaget sih karena udah biasa. Nggak Kagetnya mungkin karena orang-orangnya. karena apa? Kagetnya mungkin karena orang-orangnya di sana kan orangnya masih primitif. Jadi kadang kayak Seprimitif apa? ya apa ya kayak masih memegang suku adat gitu-gitulah. Jadi kalau misalkan ada orang asing tuh kayak ngeliatinnya aneh gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Terus kan bahasanya beda. Terus ngomongnya gimana? Kadang ya bisa Indonesia cuma bahasa Indonesianya tuh kayak apa ya kadang kita nggak ngerti maksudnya apa sih gitu. Hmm. Hmm. Oh, bahasa Indonesia Timur ya. Ya tuh Oh, itu makannya apa itu kamu di situ? makan sih ya tetep lah kayak di sini. Cuman ada beberapa bahan sih yang nggak ada di sana. Kayak sayur gitu kadang susah. Kebanyakan sih ikan karena deket pantai, deket laut. Banyak nelayan dong berarti ya? Iya banyak banyak Beli banyak beli nelayan. ikannya ke nelayan itu. Heeh, kadang ke nelayan, kadang ke pasar, Hmm. tergantung sih. Kalau yang di situ paling susah ya nyari tempe nggak ada. Aduh, sayang banget. Terus apa? Hasil-hasil bumi susah lah ya pokoknya di situ ya. Susah. Kan mereka juga ini bawa kadang dari Bali ya kalau nggak salah. Oh, Makanya apa-apa di sana mahal karena semua bukan dari sana, nyabrang tapi laut bawa dulu. dari. Mm-mm, Hmm. Hmm. gitu. Tapi Bah, seru sih. aku nggak tahu di mana serunya sih. Kalau 6 bulan, 6 hari mungkin seru sih. Kayak udah hari ketujuh, aku pengen pulang deh. Aku pernah dulu pengalaman ya, gensetku tuh rusak. Terus Oke, eh, suamiku ada tamu, dia harus nganterin tamu. Nah, akhirnya kan aku sendirian di situ. oke. Waktu itu staffnya udah pulang, Aha. aku sendirian. Berebut mati, gimana dong? Akhirnya aku coba nyalain muter nggak bisa. Akhirnya patah kan talinya. Ah, Aduh, gimana? Nyari kayu buat ininya loh, pegangannya. Yang ya. patah tuh pegangannya, bukan talinya. Oh, Terus ah, ah. akhirnya pegangan genset itu. Terus akhirnya itu nyari kayu, aku iket di talinya, terus aku puter lagi sampai nyala. Wow, Nyala pun nggak lama. mati lagi. Itu pun mati lagi karena nggak kuat karena di aku kan ada freezer, ada kulkas ya kan. Ah. Terus masak nasi nggak kuat, akhirnya mati. Terus ya udah, akhirnya nunggu suami sampai pulang. Waktu itu untungnya sih nggak nunggu lama, cuman sejam. Hmm. Oh, emang kalau pakai genset ya, kulkas, masak nasi, terus elektronik yang lain nyala, itu kuat Hah? secara berbarengan. Kuat sih. Ya tapi itu kan bahan bakarnya itu kan, ya Boros ya. cepet habis. Oh, Heeh, oke. gitu. Harusnya Anda Pokoknya kalau masak nasi, kulkas, yang lain-lain dimatiin dulu. Yang penting nasinya mateng. iya, tapi nggak bisa kalau misalkan freezer dimatiin nggak bisa. Soalnya kita kan nyetok bahan-bahan semua di situ, semua dibekukan. Oh, oke. Iya, soalnya kalau kita, iya kali ya kalau misalkan kita di kota gitu, mau apa
cabai habis, lari ke pasar deket, cuma 10 menit Iya betul. nyampe. Betul, Nah, betul. kalau di sana, belum lagi kalau, oh stoknya habis, kosong belum dikirim, mati. Udah jauh-jauh habis. Ma- Habis itu kelaparan. Makanan yang paling gampang di Sumba apa? Paling gampang lah untuk dicari banyak di Sumba. Hmm, apa ya? Kacang mede. Ada lahatnya soal di situ. Kacang. Masa makan Hmm. kacang? Nggak kenyang dong kacang. Enggak, kamu bilang apa yang paling Gampang. gampang dicari? Yes. Kacang mede di sana kan banyak itu Itu pademannya kacang mede gimana sih? paling baik. Hah? Kacang mede. Apanya? Aku lagi browsing Iya, kacang mede. Ini kacang yang biasanya ada di coklat itu. iya, kacang mede di Silver Queen, cashew nut. Wow, enak dong berarti. Itu enak kan itu ya? Iya, enak. Oh, murah dong Banyak berarti di sana. Ya, ya lumayan lah. Emang di situ kan emang tempatnya ya murah. Iya, sampai Kalau sini dibeli, mahal. kalau di petani, di petaninya ya murah. Tapi kalau udah diolah ya sama aja. Oh, itu diolah dulu ya? Bukan Ya iyalah. kirain. Itu udah jadinya udah kayak langsung yang di coklat itu. Wah, ajaib. Ya nggak tahu dong. Aku nggak tahu. Aku ke gunung aja males. Kalau ada teman ngajak, ke gunung yuk. Kayaknya enak main PS di rumah deh. Gitu. Kamu tipikal orang rumahan sih. Tapi kalau disuruh milih Apa ya? ke laut atau ke gunung, aku sih milih gunung. Kalau kamu? Sama gunung. Laut tuh panas, malas. Iya, kita kan udah gelap ya. Makanya. Kalau kita ke pantai Jangan. terus-terusan, nggak kelihatan. Iya. Oke, kalau cemilan mede. Kalau enggak, kalau makanan pokok apa ya? Makanan yang bikin kenyang. Apa yang gampang? Makan di sini yang gampang. Oh, nasi Padang ada di situ. Di mana? Everywhere. Serius? Nasi Padang itu serius. Deket. Enggak juga, sama sejaman. Aduh. Sejam itu kalau dari Gadang ya, itu ke Singosari loh itu. Naik motor jalannya lurus dan nggak batu, aspal. Itu Kamu, ayo. hah? Kamu nggak kebayangin jalannya di sana kayak gimana? Makanya. Jalannya tuh luar biasa amazing sampai aku sakit pinggang. Ya masa makan nasi Padang harus sakit pinggang dulu? Ya gimana, mau gimana, makanya masak itu tadi. Salah satu solusinya adalah kamu belanja bahan pokok, sayur semua kamu olah ya. Dateng, kalau kita kan beli sayur, taruh kulkas, selesai. Besok kita masak. Kalau kita kan harus nyetok tuh. Jadi kalau misalkan merah contoh, kita kupas kulitnya, diiris sesuai inilah tipis-tipis biasanya kita masak itu. Habis itu taruh di plastik yang ada apanya, perekatnya itu. Iya. Udah taruh di freezer box. Kalau mau pakai tinggal pakai. Oke. Jadi kebanyakan belanja terus di freeze gitu ya? Ya, jadi tiada hari tanpa memasak di sana itu karena warung tidak ada, depot tidak ada, kafe tidak ada, Iya. Jack pun tidak ada. Tetangga banyak gak tetangga? Ada. Kebetulan saya tinggal di tepi laut, jadi laut itu cuma 500 meter. Bibir pantai itu 500 meter dari tempat saya. Gak ada tetangga dong berarti? Tetangga ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga rumah. Jari aja 10, Neng. Makanya tetangga cuma 3. Itu pun aku nggak begitu ini, karena
kan orang sana, aku juga nggak tahu apa ya, nggak tahu bahasanya, nggak tahu. Berarti Anda jadi bahan gosip mereka dong. Mungkin ya, saya juga menggosipkan mereka sebenarnya. Jadi tidak ada yang tersakiti di sini. Karena Dia tidak mengerti bahasanya. betul. Iya, iya, iya. Wow. Itu kalau aku nggak bakalan kuat sih kayaknya. Tapi termasuk cewek yang nggak ngalem lah ya. Bisa dikatakan begitu. Oh iya. Kalau aku cowok yang ngalem. Kok sebaliknya? Cowok yang menye-menye. Apa ya menye-menye itu? Enggak lah, tapi enggak gitu-gitu banget. Cuman kalau ngebayangin aja udah capek loh. Kayak mau makan harus belanja jauh. Aku dulu pernah dapet tamu anak Jakarta. Dia liburan ke Sumba. Ke Sumba minta Seminggu kalau nggak salah. minta di guide gitu ya. Ya, seminggu. Kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Aku terus ini dia tuh kayak happy gitu. Wah, kayak amazing gitu loh pemandangannya. Wow. Awal Takjub datang. dia kayak ya ampun. Iya. Oh ya ampun bagus banget. Emang bagus sih di sana. Aha. Bagus banget. Aha. Tapi dia bilang kayaknya kita bakal betah ya di sini. Wow. Oke, let's see. Wow. Let's see. Tapi berapa hari mereka di Itu sana? cuman apanya? Mereka di sana berapa hari? Kurang lebih mungkin seminggu, kurang lebih. Kurang lebih ya. Itu hebat tuh bisa seminggu. Ya tapi kan dia liburan, coy. Iya sih. Iya. Dia tidur Bukan tinggal ya. Maka tinggal dikasih yang masak siapa? Ya, karyawan lah. Iya. Iya. Oh kalau tamu Ya nggak usah khawatir soal makan lah ya. Pasti ada jatahnya. jadi harga kamar kalau di sini kan hotel cuman hotel doang per malam. Kalau di sana hotel plus makan karena emang mereka nyadarin nggak ada akses makan cepet kayak Gojek atau online gitu nggak ada. Iya iya. Oke. Dia nyediain hotel. Termasuk mahal nggak hotel di sana plus makannya itu per malam? Mahal sekali. Banget. Kalau dibanding Malang? Tergantung ya hotelnya. Kalau hotelnya ada di kota, maksudnya nggak di pinggir pantai atau nggak di pedalaman desanya, itu masih standar kayak hotel di sini di Jawa. Cuman kamar doang. Kayak hotel-hotel deket bandara. Masih standar 400.000, 500.000 per malam tanpa meal, tanpa makan. Karena gampang tapi kalau makannya. Masuk resort, iya, karena masih akses mau makan pun akses jalan cepat, ada bagus, terus mau makan pun masih ada warung. Ini ya itu tadi minimal masih ada nasi Padang. Kalau jauh. Ya, kalau misalkan hotelnya ada salah satu resort di sana bagus banget, terkenal banget nih, salah satu the best resort di dunia, namanya Niji Sumba. Wow. Nah itu artis-artis sudah David Beckham, terus siapa ya, Ed Sheeran, Rihanna udah pernah nginep di situ. Wah itu bikin harga tambah mahal tuh kalau didatengin mereka. Itu harganya per malam Berapa? itu dapat kali ya tiga motor dapat kali ya. Per malam berapa? Dapat kali 3 motor Vario. Wah, per malam itu? Itu yang ya, per malam itu yang low class ya, yang low class ya. Serius? Nggak Low mungkin class-nya. dong, nggak mungkin dong. Paling seminggu itu. Beneran. Ya, beneran cek aja di Traveloka kalau nggak percaya. Serius, gila apa ya? Wow. Ya mungkin bagi Ada mereka yang murah sih. Iyalah, orang dia aja datang ke situ naik helikopter, gila. Ya murah lah. Naik helikopter dong. Iya. Murah.
Di Oke. situ mahal banget. Ada Kalau resort ada juga, rencana tinggal di sana nggak? Tinggal ya, tinggal. eh, mm, suamiku masih ada proyeksi di situ, Hmm. tapi masih nunggu corona. Kalau coronanya dalam waktu dekat atau dalam tahun ini udah membaik, ya mungkin akan segera kembali ke sana. Ya tapi kan Mau tidak itu mau. urusan pekerjaan. Nggak, maksudnya tinggal. Ya, justru itu urusan pekerjaan itu mengharuskan tinggal, nggak mungkin kita bolak-balik terus kan. Gila itu harga Oh. pesawat Hmm. Bali ke Sumba, Surabaya ke Sumba itu udah harga PP-nya Surabaya Singapura loh. Waduh. Bener. Itu berapa berarti? Aku nggak pernah ke Singapura sih. Ke Jepang aku Singapura pernah. tuh, wih, Nggak sih, oh bohong. ya, Nggak. Lanjut. Berapa? aku kan mau iri kamu ke Jepang. Nggak bisa didiemin ini. Kayaknya aku harus bikin visa ke Jepang nih. Nggak boleh kalah sama Dodi. Nggak. Nggak. Eh, Singapura tuh murah kok. Lebih murah kamu ke Singapura daripada kamu ke Labuan Bajo atau ke Sumba. Oh. Serius. Mungkin karena trafficnya ya. Karena traffic di sana jarang, jadinya dimahalin gitu ya. Biar nutup biaya Ya, operasional pesawat. mungkin ya. Aku sendiri juga nggak kenal sama manajernya Nggak harus kenal. salah satu. Nggak harus kenal. Kita Iya. berandai-andai aja. Kenapa harus kenal? Aku bukan di gunung sih, soalnya sih nggak tahu. Oke, jadi harapannya kalau corona cepat kelar bakal ada proyek di sana dan bakal sementara menetap di sana gitu. Ya, terpaksa itu. Sangat terpaksa. Oke, Kalau itu boleh se- mau balik. itu harapan kita lah ya, cepat kelar itu semua harapan kita. Tapi kalau boleh nanya, mungkin bisa jadi ini selalu jadi pertanyaan pamungkas. Andai, boleh ya berandai ya. Andai Anda tahu kalau Iya. entah bagaimana caranya Anda tiba-tiba tahu wabah ini berakhir di tahun depan. Di tepatnya sekarang tanggal berapa nih? 1 Mei. Mm-mm. Akan berakhir di 1 Mei 2021. Apa yang Iya. akan Anda lakukan? Aduh, apa yang akan saya lakukan? Untuk entah apapun, entah untuk survive, entah untuk apapun rencana yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba ada. Apapun. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin mau ini kali ya, jualan sembako ya. Laris kayak. Iya. Iya, Mungkin bagus, bagus, bagus. Bagus. Ya itu bisa saja terjadi, ya kan? ya, mungkin banting setir ke situ kali ya. Yang penting tetap tetap menghasilkan duit aja gitu. Iya, betul. Yang penting harganya nggak terlalu beda jauh sama harga asli. Hmm, Tahu lah ya kondisi kayak gini, apa-apa dinaikin. betul, betul, betul. Harga ya yang dinaikin, bukan yang lain. Iya, iya, iya. Iya. Tapi itu ada kemungkinan terjadi ya soal sembako ini. Mungkin iya. Aku nggak tahu ya, karena kemarin sempat sharing sama temenku. Aha. Dia tinggal di Jakarta sama suaminya. Dia Ah. bisnis kayak sembako. Dari dulu dia itu juragan beras gitu loh, Oke. beras-beras. Hmm. Terus aku sempat sharing. Dia kan komen statusku. Dia bilang kayak gini, gimana bisnismu jalan nggak? Terus aku bilang apa adanya. Nggak sekarang lagi. Ya tahu sendirilah corona apa-apa tutup. Jadi aku juga nggak punya pemasukan. Bisnisku mati karena bisnisku sendiri bukan bisnis primary ya. Hmm. Bisnisku adalah bisnis sekunder yang orang nggak butuh tiap hari gitu loh. Hmm. Nah sementara dia bilang, kalau aku sih alhamdulillah sekarang tambah rame karena orang-orang Wow. sekarang pada nyerbu, bahkan sampai nyetok gitu. Yang biasanya cuma beli berapa Iya. berapa kilo, Makin berapa kuintal, ya sekarang jadi kadang nyetok sampai berapa kuintal gitu ya Aha. beras. Hmm. Terus, oh mungkin mau dijual lagi kali ya orangnya itu beli sampai banyak kayak gitu. Ya kemungkinan sih. Jadi
Nggak tahu, karena dari sharing tersebut tercetuslah aku pingin jual sembako. Berarti udah ada gambaran berarti, bukan asal jeplak jawab. Karena kemarin udah ada obrolan soal sembako ya, bener ya? Ya, Bukan. dapat inspirasi dari temen Nah, kerja. iya maksudnya kemarin udah, oh sembako kayaknya bagus. Jadi bukan karena aku ngelempar pertanyaan terus nyeletuk aja sembako kayaknya, kayak nggak gitu kan ya? Heeh. Karena udah sempat dipikir. Cuman kalau kemarin kepikiran itu bukan yang diseriusin. Oh iya nih, harus cari ini nih distributor, gimana ya caranya Karena jadi karena Anda masih optimis coronanya sebentar lagi berakhir, ya kan? Heeh. Karena masih bercanda gitu. Oh sembako kali enak kali ya gitu. Gak diseriusin gitu loh. Iya. Cuman Tapi kalau nggak tahu lagi deh, kalau kondisinya ada yang bilang sampai Juni. ya betul. Prediksi. Lucu, lucu lagi tuh, kemarin aku sempat gabung member di salah satu hotel, member untuk sport ya, renang sama fitness. Mhm. Karena aku nggak ada kegiatan, akhirnya ya udahlah, Renang. renang sama fitness. Kebetulan memang aku tuh sebenarnya nggak suka fitness, sangat malas. Terus? Lebih baik makan bangun jam 10 malam untuk bikin Indomie daripada fitness. Betul. Anda sangat-sangat orang Indonesia. Betul. Tuh, apalagi pakai telur ceplok. Aduh. Aku biasanya diguntingin cabai sih. Iya, nah sama dong. Pakai cabai ditaburin dingin gitu. terus gimana terus? Fitness terus. Fokus. Terus. Terus ya akhirnya karena nggak ada kegiatan, daftarlah member itu. Terus si staff hotelnya bilang gini, maaf kalau untuk fitness kita tutup mbak sementara, cuman yang buka tuh swimming pool. Lah tapi saya kan maunya paket yang swimming pool sama fitness. Terus kalau saya mau fitness, sementara saya cuma dapat akses buat renang doang, gimana dong? Ya bayar untuk kolam renangnya aja. Nah, terus kok bayar kolam renangnya, misalkan nih, oh gini aja deh mbak, terus aku kasih solusi kan, oh gini aja deh mbak, saya bayar yang paket ini, paket fitness plus kolam renang. Nah nanti kalau misalkan fitnessnya udah boleh dipakai, udah bisa dibuka karena corona udah selesai, ya udah ini aja di switch aja mbak. Jadi saya nanti sisanya berapa tinggal pakai gitu loh, ngerti kan maksudku ya? Ngerti. Nah, dia bilang gini, oh nggak bisa mbak, karena dari pihak manajer kami, katanya ini mungkin akan ditutup sampai akhir tahun. Walah. Ya. Padahal ngomong-ngomong soal fitness, aku mau nanya soal fitness loh. Kok ditutup? Oh, mati aku gini. Sampai akhir tahun. Terus suamiku bilang gini, karena suamiku kan juga orangnya tuh apa ya, logis banget gitu. Dia bilang gini, ya yakin dia mau tutup fitnessnya sampai akhir tahun? Nggak, sekalian aja hotelnya ditutup sampai akhir tahun terus dia cari kerjaan lain. Ngapain dia masih jongkrok di sini? Ya ngapain ya, bener juga. Jadi kalau aku dia ya udah cari ancang-ancang aja, cari kerjaan lain. So, udah fitnessnya bakal tutup sampai akhir tahun. Jadi corona akan berakhir sampai akhir tahun, ya kan? Iya betul. Nah itu ya orang-orang yang aku maksud yang tergolong nggak siap survive itu, kalau dipecat gak tahu mau kemana. Makanya itu sebenarnya kayak apa ya, orang bilang itu sawang sinawang. Kita yang pengusaha, ya, kita yang wirausaha ya, wirausaha baik, yang wirausaha itu udah kecil, level kecil, medium atau skala besar, itu ngerasain kayak, aduh gimana ya, bisnis mati tapi ngidupin karyawan, mau mecat juga kasihan ya, terus betul. mau gaji juga nggak ada duit, belum operasional gini. Kita yang kayak gini ngelihat pegawai kayak enak ya, mereka masih bisa kerja walaupun gaji cuma dibayar setengah, paling enggak minimal kan ada yang gaji. Sedangkan yang kerja di kantoran yang dapat gaji, ngelihat kita kayak jadi pengusaha masih
bisa mikir kerjaan yang lain, sedangkan kita cuma digaji setengah, ya gitu orang mikirnya begitu doang. Iya, iya. Wang Sinawang. Iya. Iya. Selain sembako ada nggak? Selain sembako? Apa ya? Selain sembako. Belum ada gambaran. Baju tadi udah jalan lah ya, baju. Kan aku jualan baju pre-love ya. Apa? Nah, baju pre-love itu kayak baju-baju bekasku. Oh, oke. Tapi yang jarang, sangat jarang aku pakai, bahkan ada yang belum pernah dipakai sama sekali. Masih ada labelnya gitu. Oke. Jadi Kalau barang kayak gitu kan di atas, iya kan? Habis ya udah habis, orang barangnya cuma satu. Terus jadi itu mau jual nggak kulaan maksudnya. Iya. Oh. Terus aku mikir kemarin, coba bikin ini apa? Kayak jualan baju-baju baru juga. Ya. Tapi, kenapa? kendalanya tuh karena kalau jualan baju baru, kompetitornya kan banyak. Iya. Ada yang lebih murah. Terus sekarang di Shopee juga apa-apa diskon. Shopee Haul gratis ongkir. Shopee Haul diskon berapa persen. Kalah sama yang udah harganya 30.000, diskon 10% lagi. Gratis ongkir lagi. Mati ya. Baju 30.000. Iya beneran, ada loh di Shopee. Ada yang, ya aku kemarin lihat ada aksesoris 9.000-an. Pantas Anda mundur. Emang ya, udah orang-orang juga udah kan pinter kan sama teknologi. Dia nggak tahu, pasti tahu. Iya. Tapi gambaran-gambaran untuk survive masih ada lah ya. Iya masih. Sembako tuh bagus tuh sembako tuh. Bagus. Benar, sembako. Iya bagus. Iya. Yang kan gimana ya? Semoga nggak membutuhkan modal yang sangat banyak ya. Kalau itu nggak ngerti sih. Nah, itu aku juga nggak ngerti sih. Aku nggak pernah jualan sembako juga. Jadi kalau memang misal wabah ini kira-kira masih 1 tahun lagi baru kelar, gambaran survive masih ada, tapi kalau doa cepat-cepat lah ya. Kita yang juga nggak mau gini terus cepat-cepat. Bosen kali kayak gini terus. Sama, ini udah mulai kangen sama temen, udah mulai mikir kayaknya tidak apa-apa untuk pergi ngopi. Iya betul. Kalau kangen temen sih enggak ya. Karena gimana? Karena Jarang Anda banget sama temen. sudah punya suami. Aku emang dari dulu tuh tipikal apa ya, orang yang nggak terlalu banyak teman. Temanku sedikit berkali-kali. Iya. Nggak yang banyak temen tiap weekend harus nongki ketemu si A si B si C, enggak. Paling temanku ya yang aku temuin itu aja. Si A si B si C itu udah. Iya. Ya, dikit tapi berbenefit lah. Ya. Semoga ya. Tapi aku heran loh. Kenapa? Soalnya sebenarnya bukan dikatain sombong. Gimana ya? Sebenarnya bukan karena sombong ya. Lebih ke menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik. Waduh. Iya, karena Iya. aku mikir kalau dulu sih iya aja ya nongkrong. Oke. Tapi yang dibicarain juga seputar dunianya mereka, atau kebanyakan sih mereka yang egois gitu, mintanya kesini aja gitu. Akhirnya aku mikirnya gini, waktu itu pernah sih aku sebelum corona kalau nggak salah, ada salah satu temen arisan ya, segrup gitu. Terus aku bilang gini, daripada arisan kita, ya benar sih arisan itu kan memang buat nabung ya. Kalau misalkan kita nanti ada kebutuhan apa bisa dijagain gitu. Gimana kalau biar lebih bermanfaat, selain kita ketemunya juga lebih bermanfaat, gak sekedar hahaha atau sekedar take a picture terus posting di Instagram dan ngaduk-ngaduk dadu.
gimana kalau hasil arisannya kita bikin aja, kita putar, kita bisnis apa gitu yuk. Aku ada inisiatif kayak gitu. Dan tanggapan mereka tuh kayak gini, aduh males kalau bisnis apa, ntar kalau rugi ini. Jadi mereka tuh nggak the risk gitu. Mereka takut sama resiko. Mhm. Jadi aku pikirnya gini, wah nggak, ya memang orang tuh nggak bisa disamain ya semuanya. Iya Semuanya kan dong. punya jalan bisnis sendiri, punya beban hidup sendiri-sendiri. Jadi akhirnya aku juga nggak mau egois gitu loh, nggak mau yang memaksakan harus bisnis ini A B C gitu, enggak. Akhirnya ya udahlah, kalau emang mau dipakai ya pakai aja, itu juga duit lo gitu kan. Hmm. Dan dari situ aku sadar sih, oh ternyata teman-teman nih lebih gampang kumpul kalau diajak nongki, Hmm. gosip, atau ngobrolin apa yang lagi trending. Cuman kalau mereka udah ke ranah topik bisnis yang lebih serius dan dan apa ya, dan membuat pressure atau membuat sebuah tekanan di hidup mereka tuh kayak ogah gitu, kayak aduh apa sih, males bisnis, duh nanti kalau rugi gimana, duh kalau gini, banyak duhnya gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. semenjak saat itu aku kayak ya udahlah, temenan sama orang-orang yang memang benar-benar apa ya, mau mau susah seneng bareng gitu loh, nggak sekedar kalau nongki aja lo kumpul gitu. Itu kayaknya juga masuk kategori yang aku sebutin tadi yang nggak siap survive. Ya kali. Ya, apapun itu, kalau lama, pandemi ini lama, kayaknya ya nggak asik. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bosennya tuh bukan karena kita nggak oke, buat orang yang memang suka nongkrong mungkin bosennya karena nggak bisa ketemu temen nongkrong Betul, gitu ya. Kalau betul. aku bosennya karena bosen nggak bisa beraktivitas, aktivitasku sehari-hari jadi hilang gitu, kayak Iya. cari klien, cari ini, jadi hilang. Forex Anda masih jalan, Forex Anda? Kebetulan saya stop sekarang ya, karena saya juga takut. Ini ya, katanya kalau masa pandemi gini saham-saham anjlok ya? Ya, saham anjlok. Kalau saham sih nggak terlalu resiko ya. Kalau forex resiko banget kalau ketahanan dananya nggak kuat, karena fluktuasinya tuh Hmm. ini apa ya, cepet banget gitu loh. Oh, karena pandemi. Iya, Oh, ngefek ya? yang Oke. efek lah. Kalau forex juga dia ada juga secara teknikal ada, fundamental ada. Fundamental itu ya kayak berita-berita dunia gitu, pandemi, Perang, perang, bencana Iya. alam. ya itu juga ngaruh. Oke. Jadi stop juga. Stop sementara berarti ya? Iya, tetap sampai kondisi lebih stabil lah. Baru berani mainan lagi. Sebenarnya kalau mau main sih main-main aja ya. Itu suka-suka ya kan, dia nggak ada batasannya. Mhm. Cuma kalau dananya nggak kuat, ya udah. Daripada kehilangan semuanya, mending stop aja dulu. Oke. Iya, iya. Rehat dulu lah. Oke, kayaknya kita udah sejam lebih dikit. Dan waktu Anda masih lama, kita bisa sampai subuh nggak? Oh bisa dong. Bisa. Oke, saya yang nggak bisa. Saya tahu karena Anda malas. Tidak dong. Tidak, saya menyimpan pertanyaan untuk talk show kita selanjutnya. Gimana, asik nggak tuh? Asik. Mudah-mudahan yang dengerin nggak bosen ya, dengerin kamu dan aku. Kalau kamu mungkin mereka udah terbiasa ya. Kalau nanti maksudnya aku lagi, bosen. Enggak sih, kayak aku tahu pasar pendengarku mereka lebih suka dengar suara cewek. Saya tahu. Memang pendengar saya agak bangsat-bangsat sebenarnya. Oh ya, bisa di WhatsApp di 0821. Untuk membeli baju saya. Iya, betul. Itu salah satunya. Aduh. Investasi modal mungkin yang mau urunan aku. Oh,
promoin lagi aja untuk jualannya di Instagram atau usahanya yang lain boleh. Oke, buat kalian yang lagi cari baju murah, berkualitas, harga miring, langsung aja follow IG-ku di dnbstyle.id. Ada baju pre-love, ada juga baju baru, murah-murah. Terus buat Kota Malang bisa COD, bisa pakai GrabSend atau GoSend. Itu aja. Udah aja. Nggak mau yang mau tur ke Bromo gitu barangkali. Oh ya, nanti kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir ya teman-teman. Enggak, barangkali ada yang nekat besok mau ke Bromo gitu. Nggak ada. Ada kali yang nekat ke Bromo, tapi kan ya jalan sendiri, nggak pakai travel agency. Iya. Ya kan, ini nekat, saya ke Bedengan kan nekat. Oke. Buat nanti kalau misalkan pandemi udah berakhir, bisa langsung kontak saya di 082131405553. Sekali lagi saya ulang kembali, 082131405553. Ada di DNB Travel Designer, baik yang mau ke luar negeri ataupun tur domestik bisa langsung chat aja. Saya berasa mendengarkan resepsionis stasiun. Ditunggu di lobi. Ya. Terima kasih Diana. Iya, sama-sama Bapak Dodi. Nanti bakalan kontak kalau di-upload di YouTube, kontaknya bakal ada di link deskripsi Sobat Inspiratif. Terima kasih juga yang udah ngedengerin. Diana, thank you. Thank you. Good evening. Good evening. Oke Sobat Inspiratif, udah jam 10 lebih juga. Sebentar lagi akan ada lagu-lagu yang enak-enak pastinya. Tetap dengerin di inspiradio.id. Inspiradio, inspirasi tanpa batas. And goodbye.